Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah tiba pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 40 kebiasaan penghuni surga. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2631 dari Hasan ibnu Atiyah dari Abi Kabsha As-Saluli, sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslah a'lahunna manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As itu menyampaikan bahwa arba'una khaslah, ada 40 khosla, yaitu kebiasaan, akhlak, budi pekerti. A'lahunna manihatul anz. Dari 40 kebiasaan-kebiasaan ini, tingkatan yang tertinggi adalah manihatul anzi, memberikan kambing betina. Dalam arti seseorang yang mempunyai kambing betina terus banyak susunya, itu meminjamkan kambingnya kepada seseorang, kepada saudaranya sesama muslim, untuk diambil susunya, untuk diperah susunya, ataupun untuk dimanfaatkan bulunya selama beberapa waktu, yang di kemudian hari orang tersebut mengembalikan kambing betina ini yang mempunyai susu yang banyak kepada pemiliknya. Inilah tingkatan yang tertinggi dari 40 kebiasaan sebagaimana sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidak seorang pun yang melakukan, yang mengerjakan salah satu dari 40 kebiasaan ini, raja'a thawabiha, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqa maw'udiha, dan mengimani janji yang diberikan, membenarkan janji yang diberikan, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memasukkannya dalam surga. Hasan ibnu Atiyah, salah seorang tabi'in,
sigharut tabi'in itu menyampaikan bahwa fa'adadna ma duna manihatil anzi, mulai menghitung apa saja kebiasaan-kebiasaan yang ada di bawah manihatul anzi, yaitu yang meminjamkan kambingnya atau bisa juga meminjamkan unta betinanya yang mempunyai susu yang banyak untuk diperah, atau sapi yang mempunyai susu banyak untuk diperah, diambil manfaatnya kepada saudaranya. Dan mulai Hasan ibn Atiyah mulai menghitung, di antaranya raddus salam, menjawab, mengembalikan salam, wa tashmitil atis, dan mendoakan seseorang yang bersin, wa imatatil adza 'anit tariq, dan menghilangkan duri, menjauhkan duri dari jalan. Tetapi Hasan ibn Atiyah mengatakan bahwa kami hanya bisa menghitung sampai 15. Nanti akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya hadis yang barusan kita sampaikan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As itu menjelaskan tentang banyaknya turuqul khair, jalan-jalan kebaikan, perkara-perkara dalam hal atau di dalam agama Islam yang mampu untuk mengantarkan pelakunya, memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang berkaitan tentang hadis tersebut dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni'mal manihatu al-liqhatu as-safiyyu minhatan. Sebaik-baik pemberian adalah unta betina yang mempunyai susu banyak, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyatu as-safi, dan juga kambing betina yang banyak susunya. Taqdu bi'ina wa taruhu bi'ina. Orang yang dipinjamkan, yang diberikan kepadanya unta betina yang mempunyai banyak susu atau kambing betina yang mempunyai susu, itu pergi dengan bejana dan pulang dengan bejana yang sudah penuh dengan susu hasil perahan, baik itu dari unta betina ataupun kambing betina. Dalam hadis yang lain dari riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man manaha manihatan," siapa yang memberikan ternaknya, "ghadat bisadaqah wa rahat bisadaqah," maka ia sudah bersedekah baik di waktu pagi dan baik di waktu sore. Subuhiha wa ghabuqiha. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, salah seorang ulama, Ibnu Battal, yang bermazhab Maliki, itu pernah menyampaikan 40 perkara tersebut dalam penjelasannya terhadap kitab Sahih Bukhari.
Imam Battal itu adalah murid dari Yahya ibnu Yahya al-Laythi, murid dari al-Imam Malik rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Guru dari Ibnu Battal, Yahya ibnu Yahya al-Laythi, dalam sebuah cerita disebutkan ketika ia menuntut ilmu kepada al-Imam Malik rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ketika al-Imam Malik menyampaikan ta'lim, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang menghadiri majelis ilmunya itu tiba-tiba keluar dan menyampaikan, dan ada salah seorang di antara mereka yang menyampaikan bahwa tidakkah di antara kalian ingin melihat gajah? Karena kebetulan pada saat ta'lim tersebut yang disampaikan oleh al-Imam Malik rahimahullah, itu kebetulan ada gajah yang lewat. Maka semua muridnya keluar kecuali Yahya ibnu Yahya al-Laythi. Maka al-Imam Malik rahimahullah, salah satu imam mazhab yang 4, bertanya kepada Yahya ibnu Yahya al-Laythi, "Wahai Yahya, kenapa tidak ikut keluar melihat gajah? Kan teman-temanmu sudah keluar semua untuk melihat gajah." Maka dia dijawab oleh Yahya ibnu Yahya al-Laythi rahimahullah bahwa saya diperintahkan ke Madinah untuk menuntut ilmu, bukan untuk melihat gajah. Maka jadilah Yahya ibnu Yahya al-Laythi menjadi salah seorang ulama, menjadi salah seorang pakar dalam ilmu agama bermadhab Maliki. Salah seorang muridnya Ibnu Battal menyampaikan bahwa 40 khoslah, 40 kebiasaan ini itu tidak dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan a'lahunna manihatul anzi, tingkatan tertinggi dari kebiasaan tersebut. Dari 40 kebiasaan tersebut yaitu meminjamkan unta betina ataupun sapi betina ataupun kambing betina yang mempunyai susu yang banyak untuk diambil susunya ataupun diambil bulunya dalam beberapa masa untuk dikembalikan ke pemilik aslinya ketika orang yang dipinjamkan itu menyelesaikan hajatnya. Maka ia berusaha menyampaikan ke-40 khoslah tersebut, kebiasaan tersebut, perbuatan baik tersebut. Maka diantaranya adalah meminjamkan kendaraan. Yang kedua adalah memberi makan orang yang lapar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Hadis riwayat al-Imam Ahmad. Waktu kami belajar di Libya, itu dosen menyampaikan wa sallu bil lail. Tapi kita lihat di Musnad Imam Ahmad itu cuma mengatakan wasallu wan nasu niyam. Ini adalah perkara atau kebaikan yang baik yang bisa mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah siqayatu az-zam'an, memberi minum kepada orang yang haus. Selanjutnya menjawab salam sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi." Ini menjawab salam.
atau memberi salam kepada orang yang ditemui. Memberi salam kepada orang yang ditemui. Wa tashmiti al-'atis, dan mendoakan orang yang bersin, dengan syarat orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh, bila salah seorang di antara kalian bersin dan ia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, fashammitu, maka doakan. Kalau dia bersin tapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fala tushammitu, maka tidak perlu didoakan. Terus yang selanjutnya dari 40 kebiasaan sebagaimana yang berusaha diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Battal adalah menolong orang yang kehilangan barang. Juga selanjutnya memberikan pekerjaan kepada mereka, orang-orang yang kosong pekerjaan atau orang-orang yang pengangguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat hadis dan diuraikan juga oleh Al-Imam Ibnu Battal, yaitu memberi tali. Jadi memberi tali merupakan sebuah kebiasaan yang bila pelakunya melaksanakannya, melakukan pekerjaannya tersebut dengan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini janji yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dari 40 perkara adalah memberikan tali sendal. Dalam arti ketika seseorang itu mempunyai sendal, kemudian tali sendalnya putus dan kita berusaha untuk menyambungnya kembali, maka ini adalah merupakan salah satu dari 40 kebiasaan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ta'nisul wahsyan, yaitu berlaku lemah lembut kepada binatang-binatang, khususnya binatang liar. Yang lain, kebiasaan yang lain adalah kashful kurbati an muslim, menghilangkan kegundahan, kesulitan, kesukaran dari seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi ad-dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kebiasaan yang lain, karena ada 40 yang disampaikan, yang berusaha diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Battal adalah sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Berlapang dalam menghadiri sebuah majlis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ta'lim, pelajarannya kepada para sahabat, dan kita mengetahui bila para sahabat itu
senang gemar untuk mendekatkan tubuh-tubuh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekat mungkin. Maka tiba-tiba datang sekelompok orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salam mereka. Kemudian orang-orang sekelompok orang ini yang datang kemudian itu juga menyampaikan salam kepada jamaah yang menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka dibiarkan berdiri. Kelompok ini yang datang itu dibiarkan berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar akan hal tersebut, maka bersabda, "Kum anta," berdiri, kasih tempat. Hingga beberapa orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan tempatnya atau bergeser. Maka orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlapang tersebut itu dilihat seperti kurang suka karena sudah mendapatkan tempat. Maka ada orang yang mengatakan bahwa rahimallahu balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan tafassaha fil majalis. Sesungguhnya atau Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan kasih sayangnya kepada orang yang memberikan keluasan kepada temannya dalam majlis. Maka mereka semua berlomba-lomba untuk memberikan tempat duduk kepada sekelompok orang yang datang kemudian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi at-tafassuh fil majalis merupakan salah satu kebiasaan yang bisa mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah membantu untuk menyelesaikan hajat saudaranya. Dan ini tentunya sudah disampaikan pada hadis riwayat Muslim. Kemudian satrul muslim juga, man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battal adalah idkhalus surur 'alal muslim, tidak menakut-nakuti sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Nasrul mazlum dan al-akhdhu ala yadi az-zalim. Unsur akhaka, dalam hadis unsur akhaka zaliman au mazluman. Kemudian ad-dalalatu ala al-khair, menunjukkan seseorang itu kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Al-amru bil ma'ruf, al-islah bainan nas, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perbaikan. Wa qawlu tayyibin taruddu bihil miskin, mengucapkan ucapan yang baik terhadap orang-orang yang miskin. Karena kita mengetahui bahwa secara umum orang-orang miskin itu adalah korban dari celaan orang-orang yang mungkin merasa dirinya sudah cukup atau mungkin merasa dirinya adalah orang-orang yang kaya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara, tanpa melalui penerjemah. Maka orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka ia melihat ke kanan, menoleh ke kanan, maka ia tidak mendapatkan kecuali amalannya. Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian ia menoleh ke kiri, melihat ke kiri,
dan ia tidak melihat kecuali apa yang ia sudah usahakan di dunia. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Maka ia melihat ke depan dan ia tidak mendapatkan kecuali api neraka yang sudah siap untuk membakar siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun itu hanya dengan sebiji kurma, dengan sedekah sebiji kurma. Kalau tidak mempunyai fa bi kalimat thayyibah, kalau tidak mampu untuk bersedekah dengan walaupun itu dengan sebiji kurma, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di ayat yang lain, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ini beberapa perkara baik yang berusaha diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Perkara selanjutnya yang disampaikan yaitu adalah dari kebiasaan, dari 40 kebiasaan yang bisa mengantar pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuangkan air kepada bejana yang akan digunakan oleh saudaranya. Kalau dalam kehidupan kepesantrenan itu sering kita melihat perbuatan seperti ini. Diajarkan, santri itu diajarkan untuk saling bantu-membantu dalam menyelesaikan perkara seperti perkara wudu atau perkara yang lain dengan menuangkan air ke tangan dari temannya. Kemudian perkara lain yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu tentang 40 kebiasaan tersebut adalah dengan menanam, gorsul muslim wa zar'uh, menanam dan menuai tanaman. Kemudian wal hadiyatu ilal jar, memberikan hadiah kepada tetangga. Wasyafa'atu lil muslim, menolong saudaranya dalam kesulitan untuk menyelesaikan perkaranya. Wa rahmatu azizin zullin, dan orang yang mulia, orang atau seorang pejabat menolong, membantu yang di bawahannya. Orang kaya menolong orang lemah dalam harta. Orang yang berilmu mengajarkan orang yang tidak berilmu. Kemudian kebiasaan lain adalah menjenguk orang sakit, sebagaimana dalam hadis haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, di antaranya wa idza marida fa'udhu, dan apabila saudaramu sakit maka kunjungilah. Kemudian kebiasaan lain adalah waraddu 'ala man yaktab, berusaha bila ada seseorang yang menggibah, menyampaikan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, maka ia menolaknya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang berusaha menolak, menjaga kehormatan saudaranya ketika saudaranya itu digibah, akan dijauhkan baginya neraka pada hari kiamat kelak. Kemudian musafahatul muslim, bersalam-salaman, wattahabu fillah, wattajalusu fillah, wattazawuru fillah, wattabadulu fillah. Ya, ini perkara-perkara saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, bertetangga karena Allah Subhanahu wa taala, saling bertukar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan lain adalah menolong saudaranya untuk naik ke kendaraannya, terutama bila ia kesulitan untuk menaiki kendaraannya tersebut. Itu adalah merupakan salah satu dari 40 perkara
yang bisa mengantarkan pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya agar mudah dan cepat menyelesaikan perkaranya adalah merupakan salah satu dari 40 perkara baik yang mengantarkan pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battal adalah an-nushu likulli muslim, saling menasihati sesama muslim. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-dinu an-nasiha. Walaupun uraian ini telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battal, tetapi ini sedikit diperdebatkan oleh para ulama karena sebahagian di antara kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang berusaha diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah saling ada yang mestinya lebih tinggi tingkatannya daripada manihatul anzi, memberikan unta, sapi betina atau kambing betina untuk diperah susunya atau diambil bulunya. Tetapi secara umum Ibnu Battal berusaha menyampaikan bahwa dari 40 perkara yang ia sampaikan tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut berlandaskan kepada sabda-sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa menyampaikan hadis-hadis yang lain dan kita bisa mengambil manfaat yang besar dari sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.